Evergreen siaga 1. Ya Allah, ada itu tuh kayunya gede banget. Astagfirullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kayu, mampet. Evergreen banjir. Banjirnya datang. Mundur. Wah, cai badak deh, euy. Cai badak. Cai. Wow. Banjir susulan datang. Kosongkan. Allahu Akbar. Woi, banjirnya mampet. Evergreen mampet, baru datang. Eta motor saha? Eta paling kena. Eta motor, motor sasi. Subhanallah. Allahu Akbar. Itu dapur Evergreen kena. Gempa bumi tektonik magnitudo 5,1 mengguncang selatan Jawa. Hal ini tidak berpotensi tsunami. Kejadian dan parameter gempa bumi hari Rabu 14 April 2021 pukul 13.28 waktu Indonesia Barat. Wilayah selatan Jawa diguncang gempa tektonik. Hasil analisis BMKG dalam informasi pendahuluan menunjukkan gempa bumi ini memiliki magnitudo 5,1. Kemudian diupdate menjadi 4,9. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 7,4 LS dan 105,92 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 83 km arah barat daya kota Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 21 km. Jenis dan mekanisme gempa bumi. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hypocenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik. Dampak gempa bumi. Guncangan gempa bumi ini dirasakan di daerah Kalampang Nunggal, Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan truk berlalu. Jakarta, Bayah, Pelabuhan Ratu, Palangpang, Ciemas, Sagaranteng, Curug Kembar, MM2. Getaran dirasakan oleh beberapa orang. Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi ini. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Erupsi Gunung Santiaguito di Guatemala. Pada tanggal 11 Desember 2020, Gunung Santiaguito di Guatemala telah mengalami peningkatan aktivitas. Pihak berwenang Guatemala pada Jumat 11 Desember 2020 mengeluarkan peringatan dan mengevakuasi sekitar 4.000 orang saat gunung berapi Santiaguito erupsi untuk 5 kalinya tahun ini. Letusan itu mengirim semburan abu dan lahar panas menuruni gunung sebelum aktivitasnya menurun dan kemudian berhenti. Kenangan masih segar saat Gunung Fuego meletus pada Juni 2018 lalu. Lava letusannya menyapu desa-desa dan menyebabkan hampir 200 orang tewas dan 235 lainnya hilang. Dalam video memperlihatkan setelah Gunung Santiaguito mengalami erupsi, terlihat lahar dingin sudah mengaliri beberapa sungai di Guatemala. Tidak hanya itu saja,
terlihat abu vulkanik juga memenuhi permukiman warga. Relacionada a la generación de avalanchas moderadas a fuertes, así como fluidos que utilizan mercados por la acumulación de lava en el generando. Direktur Institut Vulkanologi Pablo Olivia mengatakan, tingkat aktivitas gunung berapi telah turun secara signifikan pada Jumat malam. Seorang juru bicara Lembaga Manajemen Bencana Guatemala, Conrad David Leon, sebelumnya mengatakan pihaknya memutuskan mengevakuasi kota Madya Escuintla dan 2 distrik lainnya. Sekitar 4.000 orang dibawa ke tempat penampungan sementara sebagai tindakan pencegahan. Erupsi Gunung Piton de la Fournaise di Prancis. Nah sob, diketahui Piton de la Fournaise adalah salah satu gunung api paling aktif di dunia. Gunung berapi ini kembali meletus pada 14 Juli 2017 dan terakhir mengalami erupsi pada tanggal 8 Desember 2020 kemarin. Setelah sebelumnya tercatat sebanyak 2 kali telah meletus pada tahun yang sama. Hingga saat ini Gunung Piton de la Fournaise masih memutahkan lava pijar dan terus dipantau oleh Observatorium Vulkanologi Piton de la Fournaise. Meskipun tidak menimbulkan dampak yang begitu mengerikan, para warga tetap diperingatkan untuk berhati-hati dalam melakukan aktivitas di area gunung tersebut. Dalam video tersebut memperlihatkan saat Gunung Piton de la Fournaise sedang mengalami erupsi dan memutahkan lava pijar beserta abu vulkanik ke udara. Dan aliran lava juga terlihat mengalir dan membanjiri daerah di sekitarnya. Gunung Piton de la Fournaise ini merupakan gunung yang banyak menarik peneliti dari berbagai belahan negara di dunia. Tidak hanya itu saja, para wisatawan dari berbagai negara di dunia sudah banyak yang mendatangi gunung yang satu ini. Jika Gunung Piton de la Fournaise sedang erupsi, pemerintah setempat akan langsung mengevakuasi wisatawan. Gunung Tellica di Nicaragua erupsi. Gunung Tellica adalah salah satu dari beberapa gunung berapi di front vulkanik di Nicaragua. Gunung tersebut terletak di kota Madya Tellica di Departemen León, Nicaragua. Sebagai salah satu gunung berapi paling aktif di Nicaragua, Gunung Tellica telah sering meletus, dan abu dari letusan yang sering terjadi membuat lereng kerucutnya tidak memiliki vegetasi. Diketahui Gunung Tellica ini terakhir mengalami erupsi pada tanggal 5 Desember 2020. Dalam video memperlihatkan ketika Gunung Tellica sedang mengalami erupsi dan memutahkan abu vulkanik puluhan mil ke udara. Akibat dari kejadian ini, puluhan ribu orang waktu itu dievakuasi ke tempat yang lebih aman untuk sementara waktu. Belum diketahui lengkap atas laporan kerusakan dan korban yang ditimbulkan oleh kejadian ini. Menurut Nicaraguan Territorial Studies Institute atau INETER, ada 12 ledakan gas dan abu vulkanik yang tercatat pada 5 Desember 2020 pada pukul 11.25 hingga 17 waktu setempat. Ledakan pertama adalah yang terkuat dengan kolom abu mencapai ketinggian 200 meter. Namun aktivitas vulkanik Gunung Tellica tidak sekuat yang terjadi pada Juni 2018. Saat itu terjadi ledakan kuat yang disertai dengan segumpal gas, abu, dan puing-puing yang dilepaskan hingga 500 meter dari kawah. Gunung Turrialba di Costa Rica erupsi. Gunung berapi Turrialba adalah gunung berapi aktif di Costa Rica Tengah yang telah meletus secara eksplosif dalam beberapa tahun terakhir. The Costa Rica Star mengatakan pada Sabtu 1 Agustus 2020, Gunung Turrialba di Cartago, Costa Rica mencatatkan salah satu letusan terbesarnya dengan kolom gas dan abu yang mencapai 500 meter di atas kawah dan 3.840 meter di atas permukaan laut. Mundur ke Juni 2020, beberapa letusan kecil terjadi. Dan pada 30-31 Juli, letusan ini memunculkan kolom yang tingginya 200 meter di atas permukaan laut. Namun aktivitas vulkanik yang terjadi di tahun 2020 tidak ada apa-apanya dibandingkan yang terjadi pada Mei 2016. Saat itu Gunung Turrialba mengeluarkan asap dan abu hingga 3.000 meter ke udara. Lapisan abu dan bau belerang yang menyengat dirasakan oleh penduduk ibu kota San Jose yang jaraknya 45 km dari gunung.
Manado. Hujan deras disertai dengan petir masih terjadi di kota Manado dan sekitarnya. Pada Jumat 22 Januari 2021, hujan yang terjadi sejak siang tersebut menyebabkan sejumlah wilayah di Manado dan sekitarnya terendam banjir. Bahkan di beberapa titik terjadi tanah runtuh yang menyebabkan ruas jalan tertutup material runtuhan. Khusus di kota Manado, banjir terjadi di Kelurahan Karomabas, Kompleks TK Pembina, Terminal Karomabasan, Perumahan PDK Kelurahan Marelayang, Kecamatan Marelayang, Kelurahan Taas, dan Kelurahan Ronomuut. Sementara itu, sejumlah kendaraan terpaksa balik arah karena air semakin tinggi. Dalam video yang beredar, memperlihatkan derasnya arus menggenangi permukiman warga. Barang-barang hanyut bersamaan dengan material lumpur. Karena air yang terus naik, PLN terpaksa memadamkan aliran listrik. Hal ini untuk menghindari terjadinya peristiwa sengatan listrik. Hal ini juga membuat Manado gelap gulita dan suasana terasa sangat mencekam. Kantor PLN cabang Manado di Sario juga terendam banjir. Duh, ngeri banget gak sih, Sob? Kalau di sebelah toko bahaya yang kamar gitu. Angin kencang Banyumas. Hujan deras dan angin kencang terjang Banyumas pada 20 Januari 2021. Sejumlah pohon berukuran besar dan sedang tumbang hingga menimpa sebuah mobil. Dari video amatir warga, terlihat saat terjadi hujan deras disertai dengan angin kencang yang melanda wilayah Kecamatan Wangon, Banyumas, Jawa Tengah. Sejumlah pohon berukuran besar dan sedang bertumbangan. Bahkan, dua pohon berukuran cukup besar yang ada di Taman Kota Wangon roboh dan menimpa sebuah mobil yang sedang terparkir di bawahnya. Selain menimpa mobil, beberapa pohon juga menimpa rumah warga dan kandang ayam hingga porak-poranda. Petugas gabungan dan para relawan bahu-membahu menyingkirkan dan membersihkan pohon yang roboh ini. Pasca hujan lebat di Wangon, Banyumas, aparat dibantu warga membersihkan jalanan dari pohon yang tumbang. Hal ini dilakukan agar arus lalu lintas dari Purwokerto menuju jalur selatan Pulau Jawa dan sebaliknya kembali lancar. Saudi Arabia memutih. Kawasan Gurun Sahara Aljazair diselimuti salju membuat banyak orang geger. Sebab seharusnya pada bulan Januari, salju tidak ada di kawasan gurun tersebut. Soal munculnya fenomena langka tersebut, NASA memberikan penjelasan. Dikutip dari Middle East Monitor pada Jumat 22 Januari 2021, fenomena ini terjadi akibat tekanan tinggi udara dengan suhu yang sangat rendah. Kemudian terkonsentrasikan di wilayah gurun, lalu bereaksi dengan tingkat kelembapan yang tinggi hingga menimbulkan salju. Seorang juru bicara kantor cuaca dan perubahan iklim Inggris menjelaskan, cuaca dingin di daratan Eropa yang ada di utara Gurun Sahara diduga menjadi penyebab munculnya es. Meski wilayah Sahara sangat kering, peneliti memprediksi dalam waktu 15.000 tahun Sahara akan kembali hijau. Waduh, pertanda apa ya ini, Sob? Badai dahsyat Spanyol. Badai dahsyat melanda Spanyol bagian utara Catalonia Majorca pada 22 Januari 2021. Dalam video tersebut terlihat kondisi yang mengerikan saat badai petir terjadi.
Sambaran petir disertai dengan angin kencang dengan kecepatan 122 km per jam juga membuat keadaan sangat mencekam. Banyak pohon yang tumbang serta atap berterbangan. Sementara itu, sebelum terjadi badai sempat terlihat awan gelombang hitam yang besar berada di kota. Terlihat awan ini sangat mengerikan dan seakan mau runtuh. Fenomena ini berhasil diabadikan oleh warga. Kriya dia begasin lo. Kabeh larang. Kita biung bas. Ya Allah, lah kayak gini etan kono tenan teh ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya. Lah wong etan mlayu kabeh. Medeni lek. Posisi karamba. Yuk, proyekannya ya. Kayak gini apa mas? Gini apa? Iya ya. Area apa dah? Ya ampun ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah. Mayo lele bang, dulu ya, dulu ya. Gede banget tuh. Ini gede banget ya Allah. Ya, hampir 12 jam pasca kebakaran kilang minyak Balongan, Indramayu, Jawa Barat milik Pertamina, api belum berhasil padamkan. Meski demikian, area yang terbakar sudah dilokalisasi agar tidak menyebar ke area lainnya. Hingga pukul 12 siang, sisa kobaran api masih menyala dengan kepulan asap pekat membumbung tinggi di area 4 tangki yang terbakar pada Senin dini hari. Dari visual drone yang terlihat di sekitar area yang terbakar sudah diberikan foam agar api tidak meluas. Sementara petugas pemadam kebakaran terus berupaya memadamkan kobaran api. Data Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu, 10 mobil pemadam kebakaran masih bekerja di kilang minyak yang beroperasi sejak tahun 1994 ini. Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina Mulyono pada Senin pagi menyebut pemadaman dan pendinginan diprediksi memakan waktu 4 hingga 5 hari ke depan. Dengan asumsi itu, Mulyono menyebut kilang minyak Balongan mengalami kehilangan 400.000 barel minyak yang seharusnya bisa diproduksi. Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati memastikan peralatan utama produksi kilang tidak terbakar. Ia juga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak
untuk Cikampek dan Jakarta yang dipasok kilang minyak Balongan tidak terganggu. Di Kelurahan Tingkulu, Kecamatan Tikala, Kota Manado, puluhan rumah warga longsor. Longsor yang terjadi pada Jumat malam menyebabkan 2 rumah di lingkungan 3 Kelurahan Tingkulu rusak parah. Longsor juga menyebabkan 20-an rumah lainnya rusak ringan. Sebagian besar warga kini masih mengungsi di rumah tetangga yang aman dari ancaman longsor. Sementara itu, pemerintah setempat masih sementara melakukan pendataan jumlah warga yang terdampak bencana baik longsor maupun banjir. Untuk sementara, saudara, pengungsi akan ditempatkan di kantor kelurahan terdekat. Angin puting beliung Bekasi. Hujan lebat disertai puting beliung terjadi di kawasan Pondok Ungu, Bekasi pada 23 Oktober 2020. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 1 siang di kawasan perumahan Pondok Ungu Permai, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari video amatir, terekam puting beliung membuat sejumlah motor warga jatuh. Sebelumnya BMKG mengingatkan jika dampak badai La Nina berpotensi membuat curah hujan tinggi dan angin kencang, salah satunya di kawasan Jawa Barat. Sedikitnya 63 rumah warga di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat rusak setelah diterjang angin puting beliung. Setelah itu banjir juga terjadi di Bekasi, Jawa Barat pada Minggu 25 Oktober 2020. Kepala bukan kebumen. Banjir yang merendam sekitar 300 rumah warga ini terjadi akibat meluapnya Kali Bekasi. Di sejumlah lokasi, ketinggian air di perumahan Jatirasa antara 1-2 meter. Tingginya banjir warga, petugas melakukan evakuasi kepada warga yang membutuhkan, diantaranya adalah orang tua. Tak hanya di Bekasi, banjir setinggi 50 cm juga merendam permukiman warga di sekitar aliran Kali Ciliwung. Salah satu lokasi yang terendam banjir yakni kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Waduh, ngeri banget ya, Sob. Kepala bukan kebumen. Banjir berlumpur Bandung. Banjir berlumpur menerjang Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Akibatnya 462 jiwa terdampak banjir pada Sabtu 24 Oktober 2020. Selain ketinggian banjir mencapai 50 cm, terjangan banjir juga membawa lumpur yang sangat tebal. Ada 4 dusun yang mengalami dampak banjir besar itu. Di antaranya Dusun Cinangka, Cikopo, dan Karasak. Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Bandung, banjir berdampak pada 152 kepala keluarga atau 462 jiwa. Pasca insiden tersebut, warga berupaya memindahkan batang kayu yang ikut terbawa banjir. Banjir Kebumen. Hujan deras yang mengguyur sejumlah besar wilayah Kebumen pada Minggu hingga Senin dini hari 25 hingga 26 Oktober 2020 memicu banjir. Insiden ini terjadi akibat tanggul Sungai Sidobunder Utara jebol dan menggenangi wilayah tersebut. Genangan pun terpantau di sejumlah ruas jalan serta area pertanian. Seperti di wilayah Desa Krakal, Desa Seliling, Sawangan, dan Adikarso, Alian, Kecamatan Kebumen, genangan terlihat sejak Minggu pagi. Pantauan saat ini air menggenangi sawah hingga ke jalan raya. Hingga Minggu malam, air masih menggenangi badan jalan yang berjarak sekitar 500 meter dari terminal bus Kebumen tersebut dan juga merendam lebih dari ratusan rumah warga.
Dalam video yang beredar memperlihatkan jalan raya terendam air hingga beberapa mobil nekat menerjang derasnya arus. Sementara itu hujan diperkirakan akan terus terjadi hingga pekan depan. Waduh, tetap waspada ya sob. Kepala Bupati Kebumen. Tanah runtuh Jember. Tebing Gunung Gumitir di Kabupaten Jember, Jawa Timur mendadak runtuh dan disertai pohon tumbang pada Selasa 20 Oktober 2020. Peristiwa ini sempat memutus jalur nasional yang menghubungkan Kabupaten Jember dan Banyuwangi. Runtuhnya tebing terjadi Jalan Raya Pegunungan Gumitir yang berada di Kecamatan Silo. Tebing runtuh setinggi 15 meter dan terjadi setelah diguyur hujan selama 4 jam. Runtuhan terjadi di 3 titik yang berada di kilometer 31 dan 35. Petugas gabungan dari unsur polisi dan BPBD harus membersihkan material runtuhan agar jalan bisa dilewati kembali. Petugas mengimbau kepada pengguna jalan untuk berhati-hati saat melintasi Jalan Raya Gunung Gumitir karena rawan runtuh di musim penghujan. Video amatir menangkap momen-momen air pasang yang menerjang wilayah pesisir Pantai Manado pada Minggu sore. Luapan air laut pasang ini menerjang sejumlah kawasan pesisir pantai dan mengakibatkan air laut masuk dan membanjiri kawasan bisnis Megamas dan Manado Town Square di Jalan Pierre Tendean, pusat kota Manado. Akibat meluapnya air laut yang disertai dengan angin kencang tersebut, sebagian besar wilayah di kota Manado mengalami pemadaman listrik. Banjir pun mengakibatkan material reruntuhan dan sampah plastik berserakan di sepanjang jalan pesisir pantai. Benarnya ini air pasang yang ada mulai sore hingga malam hari. Kemudian diiringi dengan angin kencang, mengakibatkan hempasan angin ombaknya terhempas ke pinggiran kawasan, khususnya daerah kawasan Megamas. Dari ketinggian air langsung menghempas beberapa kerusakan yang bisa kita saksikan di. Mengutip cnnindonesia.com, BMKG mengungkap angin kencang menjadi penyebab banjir rob yang terjadi di pesisir kota Manado. Pihaknya menyebut kondisi angin kencang ini diperkirakan masih akan terjadi beberapa hari ke depan. BMKG pun telah mengeluarkan peringatan dini mengenai kondisi cuaca ekstrim di Provinsi Sulawesi Utara. Liputan CNN Indonesia.